Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Dian Sofwan. Channel ini akan membantu teman-teman semua dalam menemukan siapa diri kita sebetulnya, potensi yang kita miliki, dan juga bakat yang sudah kita miliki sejak lahir. Karakter dasar manusia bisa dilihat melalui sidik jari. Melalui channel ini, mari kita discover the true you. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, klik subscribe dulu di kanan bawah dan simak terus videonya. Di video kali ini saya akan membahas tentang satu tipe pembelajar kinestetik. Baik. Nah, untuk bisa mengetahui anak kita itu masuknya auditori, visual atau kinestetik ya. Kita kenali dulu yuk ciri-cirinya. Anak tipe pembelajar kinestetik biasanya mereka senang menyentuh apapun yang mereka sukai. Mereka senang seperti, kalau bahasa kita kepo ya sekarang, pegang-pegang, lihat-lihat, segala macam itu biasanya sudah ciri anak kinestetik. Lalu mereka juga senang mengerjakan sesuatu yang menuntut keaktifan tangan mereka. Ya, mereka selalu yang ingin melibatkan semua anggota tubuhnya dalam proses belajar. Mereka pun senang menggunakan objek belajar, senang menggunakan maket, sedang menggunakan kerangka, misalnya kalaupun sedang belajar biologi, mereka senang menggunakan itu karena mereka merasa bisa melihat, memegang, mengerti bagian-bagian tulang misalnya. Itu akan membantu. Mereka pun senang bergerak secara fisik. Maka dari itu mereka memiliki koordinasi tubuh yang sangat baik. Ya, mereka juga senang kegiatan fisik. Mereka suka bermain, berlari, seperti energinya seolah-olah tidak pernah habis. Memang pada fitrahnya semua anak memiliki energi berlebih, tergantung kepada orang tuanya mengarahkannya kemana. Tetapi ketika mereka sudah beranjak dewasa, ciri-ciri ini akan semakin terlihat, terutama dalam mengembangkan tipe belajar yang sesuai untuk anaknya. Mereka juga kalau misalnya membaca cenderung untuk menunjukkan, aku sedang belajar dengan tangannya. Itu ciri-ciri anak kinestetik. Oke, mereka pun kalau menghafal itu harus sambil berjalan-jalan. Lalu mereka senang langsung praktek. Mereka cenderung tidak suka teori. Semua mata pelajaran yang melibatkan praktek pasti mereka bagus ya, anak tipe kinestetik ini. Lalu mereka senang dengan alat peraga. Sekarang kita lanjut untuk mengerti apa sih sebetulnya kendala anak yang kinestetik. Untuk anak kinestetik, mereka memiliki kendala di mana mereka sulit mempelajari hal-hal yang abstrak. Lalu anak yang seperti ini biasanya sulit berada di sekolah konvensional memang. Dimana kalau sekolah konvensional kan satu kelas berpuluh orang, misalnya kita duduk bersama, guru menjelaskan, anak diam. Nah, mereka cenderung bukan tipikal seperti itu. Oke, lalu yang terakhir mereka juga memiliki energi atau kapasitas energi yang sangat tinggi, dan kalau itu pun tidak disalurkan, itu akan berpengaruh pada konsentrasi belajar. Makanya di sini guru juga dituntut untuk selalu bisa menganalisa sikap murid-murid ketika belajar. Bagian apa yang bisa saya bantu untuk bunda-bunda sekalian yang memiliki anak tipe ini? Tenang bunda, jangan takut. Setiap anak itu memiliki kekhasannya sendiri. Tiap orang bahkan ya. Setiap anak adalah mutiara. Setiap anak itu mempunyai talenta. Kita yang mungkin bisa membantu, kita yang bisa membuka talenta itu, menyadarkan talenta itu, dan mengembangkan talenta itu sehingga anak ini bisa menjadi berguna nantinya. Saran pertama bagi anak yang kinestetik adalah mereka harus dicarikan sekolah yang menuntut active learning. Jadi mereka harus terlibat dalam proses belajar. Ya, kenapa? Karena ini akan menuntut mereka untuk lebih optimal. Tetapi misalnya ada kendala di daerah, tidak bisa dipisah jauh, segala macam, mungkin saran yang selanjutnya akan membantu kita. Bisa jadi harus lebih pendekatannya kepada alat peraga ya, diusahakan sekreatif mungkin membuat alat peraga yang baik untuk bisa anak ikut serta belajar. Lalu biasanya sering dibiarkan mereka melakukan aktivitas fisik atau dileskan dengan sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas fisik, misalnya berenang, berlari, memanah, ataupun melukis yang sangat melibatkan otot-otot tubuhnya.
Lalu mereka harus diberikan kebebasan untuk beraktivitas sebelum belajar. Jadi ini ketika ibunda-bunda semua tetap harus menyekolahkan anak di satu sekolah konvensional, tolong berikan dulu mereka kebebasan untuk beraktivitas. Misalnya mereka berlari dulu di lapangan. Ingat, anak yang kinestetik memiliki energi yang berlebih sehingga mereka perlu untuk disalurkan terlebih dahulu agar itu setelah itu dirilis dia bisa lebih konsentrasi. Lalu mereka yang paling penting ini adalah rewardnya. Penghargaan yang paling cocok untuk anak kinestetik adalah setelah mereka mencapai sistem tertentu atau beberapa bintang tertentu, mereka harus kita bebaskan memilih atau mengerjakan apapun, memiliki kesempatan melakukan apapun yang dia sukai, beraktivitas sesuai dengan yang dia sukai. Ya, ketika kita sudah penuhi itu, silahkan rasakan sendiri perubahan dari anak bunda-bunda sekalian. Oke, jadi singkat cerita, anak yang kinestetik adalah anak yang juga cukup unik, di mana dia memiliki energi berlebih yang dia ketika belajar harus melibatkan semua anggota tubuhnya. Dan sekian dulu pembahasan tentang tipe pembelajar terakhir, yaitu tipe kinestetik. Tetap support channel ini dengan cara subscribe video ini di kanan bawah, klik like, share, dan juga komen dengan bahasa yang santun tentunya.